Shalom, apa kabarnya semua? Sudah lama kita tidak berbagi sering-sering. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang, hari-hari ini tuh dibagikan tentang integritas. Nah, seperti apa integritas? Nah, kalau bisa dibilang integritas tuh adalah orang yang patut dicontoh, orang yang teladanin, orang yang punya ini apa ya, komitmen dalam dirinya itu cukup baik gitu ya. Tapi sebelum sharing kita doa dulu ya. Kita bersama doa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan saling berbagi sharing ya Tuhan tentang integritas, dimana itu sangat penting sebagai kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, agar orang bisa meneladani sikap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba yang menyampaikan isi Tuhan. Haleluya, amin. Nah, di Alkitab di sini saya bahas tentang integritas. Nah, bagaimana integritas itu nggak mudah jadi orang berintegritas. Kalau bisa dibilang sih, kalau dibilang saya termasuk ada hal-hal yang tertentu yang saya tuh masih kompromi ya. Nah, kalau dibilang saya juga belum berintegritas dengan sangat baik gitu. Pasti banyak hal yang harus saya benahi dalam diri saya sendiri. Nah, di sini sih saya mau bagikan mengenai Yusuf. Pasti sudah pernah dengar ya tentang Yusuf, Yusuf yang pernah dijual sama abang-abangnya ya, karena mereka tidak suka dengan perkataan Yusuf. Nah, kemudian di sini dibilang di Kejadian 39 di ayat, kita lihat ya, kisah tentang Yusuf ini sangat eh, teladan orang yang punya integritas yang cukup baik ya. Bukan cukup sih, baik banget bagi contoh buat kita orang percaya di perjanjian baru ya. Kita itu belajar memiliki integritas, di mana sebenarnya Yusuf bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya ya bisa aja, karena kondisinya itu tuan rumah nggak ada, hanya ada istri yang punya rumah gitu ya. Bisa aja nggak sih dia melakukan hal-hal yang nggak benar? Bisa, tapi apa yang dilakukan Yusuf, dia nggak ambil bagian dari itu semua. Justru dia yang dilakukan adalah dia lari. Nah, aku suka banget dengan sikap Yusuf, dengan sikap lari ya, karena nggak banyak, terutama kaum pria ya, ketika ditawarin hal demikian tuh menolak ya. Mungkin ada juga, tapi tidak semua juga pria seperti itu. Contoh Yusuf, dia pria yang menurut saya tidak mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Apakah itu bahasa yang lebih tepat? Kita baca dulu ya firman Tuhan, boleh ya. Nah, Kejadian 39 di sini dibilang di ayat 2 dibilang, tetapi Tuhan Kejadian 39 ya. Di ayat 2 saya mau baca di ayat 2-nya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf sertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dia kerjakan. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf yang diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Di ayat 5, saya baca lagi ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dia pasti akan memberkati tempat di mana dia bekerja. Orang yang disertai Tuhan itu akan dipercaya oleh orang yang oleh bos ya, kalau zaman sekarang oleh bosnya dia. Nah, bayangkan itu seluruhnya ya, itu dipercayakan di dalam kekuasaannya Yusuf. Kenapa? Karena dia lihat ada sesuatu integritas dalam kehidupannya Yusuf, keteladanan, suatu hal yang berbeda dari orang-orang lain. Kenapa dia dipercaya? Pasti dong dia berbeda dari orang-orang lain, orang-orang yang dia kerjakan. Kenapa Yusuf yang harus dipercaya? Kenapa? Karena bosnya lihat ini orang yang takut Tuhan, ini orang yang disertai Tuhan. Berarti kita bisa ambil dong kesimpulannya bahwa orang yang disertai Tuhan. Tetapi satu hal, kita merasa kadang, wah gue disertai Tuhan, tetapi kita masih kompromi, masih suka mencuri mungkin ketika bos nggak ada, curi-curi apa kayak yang ada, atau mungkin mencuri yang ya memangkas uang atau apalah yang bagian keuangan gitu. Tapi di sini Yusuf tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhannya mengurangi rasa kepercayaannya kepada Yusuf. Meskipun istri Potifar sangat menyukai Yusuf ya, tapi Yusuf tidak ambil celah ketika ada godaan datang dari istri Potifar. Yusuf malah menolak. Nah, di ayat berapa itu kita lihat ya,
Di ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang di isi rumah itu seorang pun tidak ada. Orang di rumah. Kalau orang tidak ada di rumah, berarti apa yang terjadi? Ya kan nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang aku lihat, tapi lihat baca di ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, lari keluar. Ketika dilihatnya perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan baju di dalam tangannya dan telah lari keluar. Percaya satu hal, ketika tak ada Yusuf tahu dia disertai oleh Tuhan. Yusuf tahu ada Tuhan yang selalu melihat dia. Karena itu dia tidak akan mau mengecewakan Tuhan. Orang yang berintegritas ketika dia tahu disertai Tuhan, maka dia tidak mau mengecewakan Tuhan dan tidak mau mengecewakan orang yang sudah mempercayakan dia untuk seluruh isi rumahnya. Hanya istrinya aja nggak dipercaya Potifar ya. Seluruhnya itu dipercaya sama Potifar kepada Yusuf. Oleh karena itu, yang membuat dia tidak kompromi, yang membuat dia tidak melakukan suatu hal yang tidak benar, meskipun kesempatan itu ada, adalah karena dia tahu bahwa dia disertai Tuhan. Ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam diri kita, maka berkat Tuhan itu mengalir. Nah, kenapa kadang kita suka kompromi dengan hal-hal yang mungkin lebih menggiurkan, atau mungkin membuat kita memiliki posisi lebih nyaman. Padahal sebenarnya ketika kita mulai kompromi, ketika kita nggak sepakat sama Tuhan, ketika kita nggak punya respon yang benar, kita tahu kita disertai Tuhan, kita tidak punya respon yang benar, kita tetap melakukan hal yang nggak benar, tetap memilih hal yang tidak benar, maka yang terjadi adalah kita nggak akan jadi berkat dan kita tidak akan jadi teladan. Nah, dan di sini saya belajar ya, saya juga nggak sempurna ya, banyak hal yang saya harus dibenahi dalam diri saya, banyak teladanan yang mungkin saya kurang begitu jadi berkat atau jadi contoh atau sesuatu hal yang keputusan saya mungkin tidak menjadi berkat juga buat orang-orang yang melihat atau orang-orang yang mengetahuinya. Kok Grace begini ya, kok Grace mau udah begini ya, kok Grace seperti ini ya, banyak sih. Tapi dari Yusuf ini saya belajar gitu, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana kita nggak kompromi akan hal-hal yang mungkin menurut kita menarik. Dan sini saya belajar nggak mudah ya memiliki integritas hidup, dan orang bisa jadikan kita panutan, contoh teladan, sampai kita bisa bilang, waktu kemarin minggu saya dengar firman Tuhan bilang, sampai kita bisa bilang, ikuti teladan saya seperti Paulus mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana dia menjaga hidup, bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia berkorban buat Tuhan, bagaimana dia mengenal Tuhan itu dengan benar gitu, sehingga dia pun melakukan hidupnya dengan hati-hati, dia menjaga segala apapun dia kerjakan dengan hati-hati. Kenapa? Dia tahu dia serta Tuhan. Nah, bagi yang mendengarkan sharing firman ini, yuk kita belajar, dan saya juga belajar, dan semua yang mendengar juga belajar. Kita sama-sama menjadi pribadi yang punya integritas dimanapun kita berada. Memang gak ada yang sempurna, dan banyak hal yang kita akan diuji untuk, ya mungkin akan bisa ngambil keputusan yang salah, apapun itu, meskipun kita pernah ngambil keputusan salah, bersikap yang salah, atau mungkin kompromi akan suatu. Tapi ketika kita sadar dan firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita kembali, ayo kita mulai menjadi pribadi yang punya integritas di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi teladan, jadi terang, jadi berkat, sehingga orang lain memuliakan, orang-orang luar sana memuliakan Tuhan karena hidup kita punya integritas, dan kita patut diteladani dimanapun kita berada. Orang melihat sosok kita itu patut dicontoh, patut ditiru. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Yuk, kalau kita sama-sama kita tahu kita disertai Tuhan, saya juga mau belajar, meskipun dalam ketidaksempurnaan kita mau belajar, dan saya mau belajar, dan semuanya mau belajar, maka kesempurnaan itu milik Tuhan, dan kita sebagai anak-anaknya sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang sempurna. Jadi untuk menjadi orang-orang yang sempurna, kita harus selalu ingat bahwa hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam godaan-godaan yang ada yang bisa membuat kita kehilangan apa yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan. Biar terus kami menjadi orang-orang yang berintegritas, karena kami percaya banyak tokoh-tokoh kita bisa mempelajari bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Mungkin jatuh bangunnya kami ya Tuhan, ajari kami di tengah kami, mungkin kami pernah jatuh, ngambil keputusan yang salah, bersikap yang gak benar, yang kompromi.
Biar firman ini mengingatkan kami kembali untuk kami mulai bangkit lagi Tuhan, untuk mulai bangun lagi, untuk kami jadi orang yang sepakat sama Tuhan, menjadi orang yang dari orang yang berintegritas dalam dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di keluarga kami, di lingkungan kami, orang bisa melihat teladan dalam kehidupan kami karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Bapa, pimpin kami ketika kami jatuh, ketika kami lengah, Tuhan ingati kami Tuhan, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan keputusan yang salah, dan ajar kami hikmat kebijaksanaan dalam satu apapun yang akan kami putuskan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal sampai selamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.